Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du, adik-adik semuanya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita, melanjutkan tadabbur, tafakuh, ta'amuk. Kita merenungkan, memikirkan, mendalami, dan harapan kita agar kita senantiasa dapat mengamalkan. Salah satu yang namanya buah dari ilmu itu adalah amaliyah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal itu seperti buah, seperti pohon yang tidak ada buahnya. Jadi tidak ada gunanya. Maka dari itu apa yang kita ketahui mari kita amalkan terus agar umat Islam itu meningkat dan amaliyahnya saya semakin baik. Nah, pada kesempatan kali ini mari bersama-sama kita belajar tentang bagaimana Islam mengajari kepada kita tentang rasa malu. Jadi kalian semuanya tahu ya, sekarang ini apalagi di era yang namanya sosmed, sosial media, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok dan sebagainya. Itu orang makin menjadi-jadi. Yang saya maksud menjadi-jadi itu makin tidak punya rasa malu. Jadi kita lihat ya, orang yang berbuat bertentangan dengan moral, tidak senonoh, tidak sesuai dengan kesusilaan. Orang terlibat, taruhlah saja prostitusi online misalnya, taruhlah lagi orang terlibat berbagai macam kejahatan, itu tidak malu-malu mereka tampil. Orang tidak malu-malu. Orang hidup tanpa menikah juga tidak malu. Banyak dengan tanpa malu-malu. Orang korupsi bahkan ada yang ditangkap saja tersenyum-senyum. Jadi ini sebenarnya orang ini gimana kehidupan kita ini ya? Orang menjadi tidak punya rasa malu berbuat yang tidak baik. Berbuat kejahatan banyak yang juga tidak punya rasa malu. Apa gunanya kalau di koran-koran pada ditutup mukanya kan orang-orang yang berbuat kejahatan, tapi sebenarnya orang-orang itu sendiri sudah banyak yang tidak punya rasa malu. Dan seperti yang kita ketahui juga, orang terkadang perbuatan-perbuatan, profesi-profesi yang itu haram, mereka tidak malu, yang penting tampil keren, tampil kaya. Sampai kalau kita lihat di media itu ya, orang yang pada tertipu karena ada tokoh-tokoh yang diidolakan, yang tampil kaya raya, mengajak investasi ini, investasi itu, tahu investasi itu? Bisnis itu, ternyata do kapusan kabeh. Jadi kembali ke tadi ya, bahwa sebenarnya kita melihat itu banyak sekali orang itu yang dalam hidup itu tidak punya rasa malu. Banyak juga orang yang mereka itu sebenarnya harus mengayomi masyarakat. Mereka hidup berhura-hura dengan bergelimang kemewahan yang sebagiannya ya terkadang bukan haknya, itu juga tidak malu. Jadi orang-orang seperti itu apa rasa malunya sudah enggak ada. Loh, di negara-negara maju itu yang mereka terkadang loh ya, terkadang agamanya itu jauh pengakuannya dengan kita, mungkin mereka merasa agamanya enggak jelas, tapi rasa malu itu masih ada. Kamu kan tahu di berita-berita itu ada pemimpin-pemimpin di negara maju begitu gagal dia itu milih mundur, begitu gagal malah ada yang bunuh diri dan sebagainya karena malu. Ada jiwa kesatria, ada jiwa di mana kalau kita itu berbuat tidak baik itu malu. Nah, ini Islam itu sebenarnya luar biasa. Cuman terkadang orang Islam, sekali lagi lah, orang Islam itu terkadang banyak sekali yang jauh dengan Islam itu sendiri.
Jadi dulu ceritanya begini, ketika Muhammad Abduh, ya, Muhammad Abduh itu seorang ulama dari Mesir. Seingat saya dulu pernah jadi rektor di perguruan tinggi tertua, perguruan tinggi yang sangat tua, Al-Azhar. Jadi suatu saat ketika Muhammad Abduh itu di Prancis, itu sampai mengatakan begini, yaitu ada versi bahasa Arab, ada yang menerjemahkan dalam bahasa Inggris gitu ya. Tapi intinya beliau itu heran ketika ke Prancis. Di Prancis ini nggak ada Muslim, nggak ada orang Islam, tapi mereka itu berbuat seperti orang Islam. Jadi saya yang ingat itu yang versi terjemahan bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya saya belum menemukan. In France, I saw Islam but not Muslim. Di Prancis ini saya melihat ajaran Islam, tapi saya tidak menemui orang Muslim. Yang dimaksud ajaran Islam itu mudahnya ya ada kebersihan, kedisiplinan, menepati janji, orang rajin, orang tekun, enggak curang, enggak korupsi, jujur, nah, maksudnya gitu itu. Tapi enggak ada orang Islam, tapi mereka itu seperti itu. Nah, lalu sebaliknya di Mesir ini saya melihat banyak orang Islam, tapi saya tidak melihat amalan-amalan seperti yang diajarkan Islam. Kebersihan, rajin, jujur, patuh, menjaga harga diri, apa misalnya begitu. Jadi ya itu tidak seluruhnya, tapi itu sebagai iktibar saja. Jadi sama ketika potongannya yang saya ingat dalam bahasa Inggris itu, in Egypt I saw Muslim but not Islam. Ya, di Mesir ini saya melihat banyak orang Islam, tapi perbuatan yang sesuai dengan Islam itu seperti nggak ada. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa banyak. Ya seperti kita semuanya kan begitu. Umpamanya kita tahu bahwa Islam itu mengharuskan kita jujur, tapi banyak yang tidak jujur. Islam itu mengecam, menyalahkan yang namanya perbuatan malas. Bahkan Islam itu luar biasa. Tidur pagi saja itu dikecam oleh Rasulullah kalau tanpa ada alasan. Itu karena orang Islam itu harus rajin. Ya. Sampai ada doa nanti suatu saat kita membahas tentang kemalasan ya. Tapi ini baru malu ya. Ternyata dalam Islam itu sudah ada hadisnya. Dalam hadis Sahih Muslim itu ada 2 hadis yang berbeda minimal tentang malu ini. Yang pertama adalah ketika menceritakan bahwa iman itu cabangnya banyak sekali dan dikatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi yang namanya malu itu salah satu cabang dari iman. Iman itu ada 70 lebih cabangnya, banyak sekali. Tapi salah satu cabangnya itu haya. Lalu hadis lainnya lagi juga dalam Sahih Muslim dikatakan seperti yang kita kenal secara umumnya. Al haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Jadi ketika orang-orang yang mengaku Islam tapi berbuat yang bertentangan dengan akhlak, berbuat tidak senonoh, berbuat asusila gitu ya, tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan, kesopanan, itu mereka tidak malu. Itu sebenarnya keimanannya dipertanyakan loh. Karena salah satu cabangnya itu seperti itu. Jadi kalau kamu misalnya telat sholat kemudian malu sama teman-temanmu, nah itu bagus sekali. Di awal begitu, nanti lama-lama itu akan tertanam malu kepada Allah. Loh, dia anak kecil saja sholatnya sebagus itu, masa ini yang besar ya kamu itu, yang besar-besar. Kalau lihat yang anak kecil saja sholatnya begitu khusyuk sungguh-sungguh, ya khusyuknya wallahu alam, tapi paling tidak sholat itu sungguh-sungguh, tanpa males-malesan. Itu yang besar mestinya malu. Nah, itu rasa malu dalam hal seperti itu. Jadi kalau orang Islam sudah nggak ada rasa malu itu keimanannya sudah tergerogoti. Dan sekarang ini kan kita lihat ya di TikTok, di Facebook, di internet itu banyak orang mengumbar hal-hal yang memalukan sebenarnya.
Tapi kenapa mereka nggak malu? Ya tadi, salah satu cabang keimanannya itu udah nggak ada. Itu betul loh, rasa malu itu penting ya. Ketika orang berbuat jahat, berbuat curang, berbuat tidak jujur, tidak malu, itu bahaya. Tanda-tanda masyarakat dalam bahaya. Para pemimpin-pemimpin, para tokoh-tokoh, mereka tidak malu apabila berbuat hal-hal yang tidak wajar sebagai orang pemimpin. Itu tanda-tanda bahwa masyarakat dalam bahaya. Penting itu. Kamu sebagai pelajar juga harus malu kalau nilai jelek. Loh, saya cuma tugasnya belajar kok nilai jelek. Kamu tidak mengerjakan tugas kalau sampai ketahuan juga harus malu. Kalau kamu nggak punya malu, bukannya malah wah saya hebat ini nggak punya malu, wah itu malah bukan hebat. Itu suatu tragedi. Tragedi itu apa? Sesuatu yang menyedihkan. Itu musibah. Kalau masyarakat kok tidak pada punya rasa malu, itu musibah. Bergaul dengan lain jenis biasa saja. Mereka kesana kemari bareng lain jenis nggak malu. Itu bukannya orang yang hebat. Itu malah kalau dalam bahasa Jawa seperti rai gedek. Artinya tidak punya rasa malu. Dan itu tanda-tanda masyarakat tadi ya dalam bahaya. Warning itu. Nah, maka dari itu ini penting sekali. Penting sekali. Bahkan Rasulullah itu kalau dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah itu ya, itu dikatakan satu hadis lagi terkait dengan malu ini. Jadi demikian, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fa'mal ma syi'ta. Kalau ini riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya di antara min kalamin nubuwat mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Jadi sebagian dari yang diketahui oleh orang-orang tentang ya ajaran dari para nubuwah, para nabi-nabi yang dulu itu adalah idalam tastahi fa'mal masyita. Ya kalau kamu nggak punya rasa malu, wes terserah kamu. Nah, itu menunjukkan bahwa para nabi pun mengajarkan. Jadi para nabi itu kan ada yang kemudian pengikutnya jadi agama Yahudi zaman ya agama Yahudi, agama Nasrani gitu ya. Itu artinya ya semua agama itu agama yang dibawa para nabi itu. Salah satu pelajarannya idza lam tastahi, apabila kalian itu ya tidak punya malu, kalian itu tidak malu, wes terserah kamu berbuatnya. Artinya apa? Artinya rasa malu itu penting sekali dijaga. Orang tua harus malu sama anak. Orang tua berbuat tidak baik, orang tua mengajarkan kemalasan, orang tua malas ibadah, itu kalau sampai ketahuan anaknya harusnya malu. Tapi kalau orang tua malah bilang gini, nak ya sudahlah bapak ini sudah terlanjur, kamu yang rajin ya, nggak bisa begitu. Harus ditonton, bapak ini meskipun sudah tua sebisanya belajar gitu. Kamu nak yang belum terlanjur harus rajin. Emang begitu. Kalau bapak udah terlanjur nggak bisa apa-apa, bapak nggak belajar, itu salah. Itu orang tua yang nggak punya malu. Jangan berharap generasi berikutnya itu akan punya rasa malu apabila memang orang-orang yang telah tua saja tidak memelihara rasa malu. Jadi kita tentunya begitu. Ya, ini bukan berarti kalau malu apa Pak, nggak mau syirik Pak. Kalau kita berbuat hanya malu kepada manusia. Loh, malu kepada manusia itu sebagai salah satu tingkatan, yang tingkatan selebihnya adalah malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Pada saatnya nanti nggak dilihat orang pun, itu tetap sudah malu kepada Allah. Itu yang kita upayakan, itu yang kita cari-cari. Gimana agar kita itu lama-lama punya rasa malu kepada Allah. Sehingga tidak perlu orang lain melihat, tetapi kita itu sudah malu apabila memang kita berbuat yang tidak baik. Gitu. Jadi itu penting sekali. Kalian juga jadi siswa, gurau, gojek sendiri, ya harusnya malu.
Kamu pinter banget saja harusnya nggak boleh begitu, apalagi kamu nggak pinter banget. Apalagi kamu nggak pinter banget. Nah, itu lebih malu lagi gitu ya. Lebih malu lagi. Nah, maka dari itu penting. Rasa malu itu salah satu ajaran Islam ya. Rasa malu itu salah satu ajaran Islam, sehingga kalian semuanya harus memelihara itu. Kalau kalian melanggar aturan, melanggar tata tertib di sini, tahu temannya, tahu mas-mas kalian gitu ya, atau tahu pengurus, mestinya malu. Itu baru malu kepada manusia. Tapi jangan hanya berhenti malu kepada manusia, terus selanjutnya harus malu kepada Allah. Itu yang terpenting. Kalau nanti ilmunya sudah sampai, malu kepada Allah. Tapi kesimpulannya gini, kalau sekelompok orang, sekelompok masyarakat, sekelompok penduduk itu tidak punya rasa malu lagi, atau rasa malunya pada hilang, yaitu tanda-tanda bahwa masyarakat itu menuju kebobrokan dan kerusakan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi demikian ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi tadzkirah bagi kita semuanya. Ada kurangnya saya minta maaf. Nastaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.